Irama Live Talk. Irama Live Talk. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama ya. Kembali lagi di Ruang Sehat bersama Dr. Jayanti NADMM yang menemani Anda di kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dokter. Oke, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Ya, sudah bisa digunakan Ibu? Oke, masih bersama saya Dani Damar tentunya menemani pagi hari Anda dengan dialog interaktif di ruang kesehatan ya. Mohon maaf nih karena lagi ada trouble sebentar ya Bu, kita cek dulu. Oke, bersama Dr. Jayanti NADMM ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Rani. Oke, nah ini dengan keadaan yang sangat sehat sekali ya Bu ya. Iya. Oke, nah Ibu nih tema kita pada pagi ini adalah menuju new normal atau new habit nih Bu nih. Nah, mungkin bisa dikasih tahu terlebih dahulu nih Bu, kenapa sih alasannya mengambil tema ini pada pagi hari ini? Oke, berhubung COVID-nya tidak mereda-mereda kan, kemudian pemerintah pada tanggal 20 Mei 2020 menyatakan kita harus hidup beradaptasi dengan virus ini, virus corona ini, COVID-19 ini, dengan apa? Dengan tatanan yang baru. Maka kita hidup beradaptasi dengan COVID-19 tapi dengan tatanan yang baru yang namanya tatanan perubahan perilaku baru. Itu yang disebut new normal. Karena apa? Untuk tetap menjaga produktivitas kita, tetapi juga kita tidak terkena COVID gitu Mas. Karena COVID-nya nggak reda-reda gitu Bu ini. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan new normal ini? Yaitu tadi adalah kenormalan yang baru atau tatanan yang baru dalam menghadapi COVID-19. Karena apa? Karena virus ini tidak akan hilang, sehingga kita harus berkawan dengan dia. Tetapi kita memakai aturan tatanan yang baru, perilaku yang baru, supaya tidak terkena virus COVID-19 ini Mas. Itu yang dimaksudkan oleh pemerintah. Oke, nah tadi mengenai new normal, jadi buat pendengar kita yang mau bertanya-tanya bisa melalui WhatsApp atau SMS-nya di 081392699815. Nah ini Bu, caranya bagaimana sih Bu? Ya, itulah yang harus kita bahas di sini. Caranya bagaimana supaya kita tidak terkena penularan COVID-19 ini. Banyak sekali masyarakat yang dengan adanya new normal mereka bungai itu senang gitu ya. Tidak pakai masker, tidak pakai apa-apa, berkerumun, bersepeda, beramai-ramai. Lah, bukan itu maksud pemerintah. New normal itu adalah tatanan perilaku kita yang baru. Seperti apa? Satu, terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Itulah yang dimaksud. Apa itu? Yaitu kita harus selalu membiasakan diri kalau mau makan, kalau mau dari luar, dari kerja atau apa saja yang menyentuh makanan maupun habis kerja, mau bekerja, masuk ruangan, kita harus membiasakan dengan cuci tangan dengan sabun. Biasanya kita lakukan jangan tergesa-gesa, kan ada aturannya. Ya sekitar 10-20 detik itu sudah cukup ya. Atau kemudian mau masuk ruangan, hand sanitizer itu juga. Tapi lebih bagus dengan cuci tangan dengan sabun. Karena virus ini larut dengan sabun, ya. Terus kemudian yang kedua, kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan apa? Makanan seimbang, gizinya seimbang, ya. Kemudian dengan melakukan olahraga sekitar 15-30 menit atau kalau sudah tua ya sampai 15 menit ya. Di jam 9, 10, 11 itu bagus ultravioletnya ya. Kemudian kita melakukan itu berjemur ya. Berjemur sambil olahraga. Nah, itu yang saya maksudkan. Berjemur sambil olahraga, lakukan gerakan-gerakan olahraga itu sangat membantu. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan berkerumun. Jadi
sepeda bersama-sama. Nah, itu. Terus melakukan hajatan di mall, suka pergi-pergi ke mall, ke mana itu? Ke Indomaret, ke mall, ke bagian-bagian yang berkerumun, kemudian beribadah. Beribadah boleh sekarang, tapi dibatasi dengan itu social distancing atau physical distancing, ya. Kemudian apalagi rapat-rapat, ya. Terus memberikan sosialisasi kayak gini, kita kan butuh juga kita terjun langsung, tapi kita pilih step by step. Jadi jangan terus langsung berkumpul 100 orang. Wow. Ya kita step by step 20-30 orang dulu. Step pertama dengan protokol kesehatan, social distancing, pakai masker, kita sediakan cuci tangan ya seperti tadi. Kita mau masuk harus cuci tangan dulu. Itu betul. Terus setelah keluar juga harus cuci tangan dulu kalau kita tadi berhubungan dengan orang bersama. Nah, saya mohon itu dilakukan. Jadi jangan sak penake dhewe, perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, sudah. Terus makan itu sekarang makan jangan sampai satu makan piringnya bersama-sama. Minum bersama-sama. Happy birthday, minum bersama-sama. Jangan. Itu disukai virus. Virus seneng banget. Apalagi daerah-daerah yang lembab. Makanya tolong buka semua jendela supaya terpapar sinar matahari. Dia mati di sekitar 30-60 derajat itu udah mati virusnya. Makanya apa-apa terus dia itu senang kalau masak, tolonglah kalau suka daging atau suka ikan, tolonglah dimasak sampai mendidih ya. Jadi dia mati. Jadi jangan suka makan yang mentah-mentah. Seperti sate itu bahaya ya, kalau setengah matang itu bahaya. Makanya saya mohon itu dipatuhi. Jangan, wah sekarang new normal, bukan berarti new normal itu COVID-nya pergi, bukan. Kita disuruh berdamai, beradaptasi seperti kalau di Purworejo itu malaria dan sekarang baru cikungunya demam berdarah ya. Kalau yang melegenda itu malaria. Bayangkan malaria kan enggak bisa punah kan? Iya. Kita berdamai dengan pakai kelambu dan pokoknya perilaku hidup bersih, semua dibersihkan, ada kotoran-kotoran dibersihkan, sampah-sampah dibersihkan, semua kalau buang itu saya lihat buang sampah gitu ya. Itu enggak boleh, harus ditaruh di tempat-tempat yang bersih. Kalau ini protokol batuk diperhatikan. Kalau batuk pakai masker nggak apa-apa. Kalau pas dia nggak pakai masker batuk, itu tisu itu bisa untuk menghapus lendirnya. Terus kemudian dibuang di tempat sampah yang tersendiri. Jangan aduh banyak sekali berterbangan bakteri dan virus. Itulah yang dimaksud pemerintah. Kita dibiasakan untuk memakai masker, cuci tangan, dan kemudian makanlah gizi seimbang. Ya, keseimbang protein, karbohidrat, lemak, vitamin mineral, banyak sayur. Apalagi ini COVID, banyak sayur lah yang untuk mempertahankan diri kita supaya tetap kita imunitasnya terjaga. Jangan keluyuran malam. Aduh, payah banget. Jadi, kita tuh untuk makan vitamin A, B, C, ya, D, E, ada vitamin B12, B6 dan sebagainya. Itu untuk apa, Thomas? Itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Virus itu lawannya daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya virusnya nggak bisa masuk, mati. Kalau kita sakit batuk pilek biasa ya. Bukan COVID ya, kita kasihkan minum jus wortel, apel, tomat, jus jambu yang banyak vitamin C-nya. Itu daya tahan tubuh kita naik, virusnya kalah sendiri. Itu ya, itulah yang dimaksudkan. Jadi jangan sembarangan dan jangan minum alkohol, rokok. Nah, itu sama sekali tidak. Itu malah alkohol itu malah meracaukan metabolisme ya, apalagi rokok ada CO2-nya sehingga darah kita tuh tercemar. Kalau darah kita tercemar, bagaimana mungkin dia membawa oksigen ke seluruh tubuh? Ya,
Makanya itu Mas. Terus kemudian jangan pada begadang lah. Tidurlah paling lambat itu jam 10 lah sudah istirahat. Karena apalagi para lansia. Lansia itu harus cukup tidurnya. Supaya kekebalan kita bagus, tidak kena penyakit, 6 sampai 8 jam. Tapi untuk para remaja, kamu tuh remaja apa sudah di remaja Ibu? Remaja. Kalau sudah remaja itu malah 6 sampai 10 jam. Malah remaja malah begadang. Waduh, kena COVID deh. Nah, itulah kita harus memperhatikan betul-betul. Dan kita harus tahu, kita sering melihat di Google atau melihat seminar kesehatan, apa itu COVID? Itu edukasi ya. Kita harus memberikan edukasi. Apa itu COVID? COVID itu virus novel corona, sejenis SARS-CoV-2 COVID itu. Tapi dia itu virus yang bandel ya. Nah, makanya bagaimana cara penularannya? Kalau COVID-19 yang kemudian ditayangkan oleh Wuhan, mulai Wuhan kan Desember ya, 19 Desember 2019 ya, mulai dari Wuhan di situ. Itu ternyata cara penularannya melalui droplet. Ya, jadi COVID itu melalui droplet. Ada yang bilang COVID, jangan begini. Oh, itu hoax. Jadi yang bernama COVID-19 melalui droplet. Kalau kita batuk, kalau kita bersin, kalau ada orang kena asma, kemudian di nebulizer, lah itu baru dia bisa nular ke airborne, ke udara. Tapi itu juga umurnya sedikit, hanya berapa jam aja ya. Dia itu mati dengan temperatur yang panas, 60 derajat ke atas. Jadi berjemurlah, jangan males-malesan. Kalau tidur kemalaman, kemudian dia bangun jam 12, untuk apa gunanya dia tidak bisa berjemur ya? Itulah yang disukai oleh COVID memang. Jadi tolonglah perhatikan ini. Jadi cara penularannya lewat droplet. Dan dia senang pada saluran pernafasan. Yang dituju itu saluran pernafasan dulu. Tapi sekarang saya ikut seminar itu ya, di online, itu dia mulai merasuki pencernaan. Hati-hati ya Mas. Pencernaan Ibu. Jadi dia mulai berkembang, mulai ke pencernaan. Itu sudah lama. Itu sebetulnya sudah lama. Jadi kita harus mengetahui gejalanya. Pengen gejalanya kan? Nah, itu gejalanya begini. Dari sejak kita terkena COVID, itu inkubasi, itu masa dia dari kita kena droplet orang, apa kena ingusnya ya, kita nggak tahu, ingusnya dikasihkan di kursi, makanya itu tolonglah kalau setelah ada pasien atau ada ini ya, ada kayak gini ini, kita banyak orang, habis ini didesinfektan lah ya, karena kan diusap di meja, lah itu yang nular Mas. Ada yang katanya di meja di tempat-tempat yang benda mati itu bisa sampai 1-2 jam, ada yang katanya gitu. Tapi kalau dia terkena kulit kita bisa tidak terkena benda mati, dia hanya beberapa menit. Tapi ya tetap aja kalau sudah kena kan ketularan kan payah ya. Nah, makanya kita kalau kayak gini, habis siaran ini, Mas harus kalau nanti harus didisinfektan tempat ini ya. Itulah gunanya. Terus kemudian gejala yang dari dia terkena sampai timbul gejala batuk-batuk atau itu dia terkena sampai 5 sampai 14 hari. Tapi ada sekarang yang bilang dari terkena itu 5 sampai 11 hari tergantung keadaan tubuh dia. Terus gejala yang pertama 1 sampai 3 hari ini harus diperhatikan. Gejalanya mirip masuk angin loh Mas. Badannya enggak enak, tapi kok badannya enggak enak. Demam-demam, enggak begitu demam tapi badannya enggak enak. Terus kalau nelan rodok-rodok sakit tapi ringan. Terus tidak demam tapi rasanya lelah banget, itu 1 sampai 3 hari.
kalau nggak ngeh kita, nggak minum vitamin, nggak minum, pokoknya demam ya dikasih obat demam, minum vitamin, istirahat, isolasi di rumah ya. Nah kalau ada itu gejala yang 1-3. Terus mulai lagi menginjak nggak ngeh toh, dolan-dolan terus, mulai lagi hari keempat, ya tenggorokan nelan mulai sakit, lah mulai serak-serak. Kalau bicara serak-serak ya, suhunya mulai 36,5, 36,7, namanya apa? Demam ya. Kemudian kalau makan nggak mau, tidak mau makan, rasanya nggak enak-enak, sakit kepala ringan, terus kemudian diare ringan. Ini sudah merambah ke diare. Kok mencret ya aku? Itu hari keempat. Kok aku ra enak, kok serak-serak, cepat itu ke dokter ya, jangan diobati sendiri. Terus hari kelima sakit tenggorokan ini semakin parah, terus serak gitu ya. Suhunya mulai naik dari 36,5 dari 36,7, ya sudah mulai hampir panas ya. Rasanya capek banget, lelah. Terus mulai ini Mas, nyeri persendian tuh hari kelima. Hari keenamnya demam mulai 37 naik terus. Batuk. Tadi ya ada batuk tapi mengklerek-klerek ya. Batuk berlendir ya. Kadang-kadang lendirnya lengket ya. Terus sakit tenggorokan ini sudah mulai, wah tenggorokannya sakit ya. Mual. Nah, mulai sesak, dadanya berat ya. Terus jari-jarinya kalau ditekuk ini sakit. Itu kalau kita nekuk gini jari-jarinya, ruas-ruas jari itu sakit ya. Terus ketambahan lagi itu diare dan bisa muntah. Nah, itu hari ke-6 ini, hari ke-6. Terus hari yang ke-7 berlanjut dia nggak mau ke dokter misalnya ya. Suhunya jadi 37, 38, menaik terus. Batuknya ngekel. Nyeri tubuh. Pusing berat banget, mau diangkat gini, mau duduk nggak bisa ngelier, jatuh. Terus, nah ini yang bahaya, nafasnya mulai sesak, diare, terus muntah ya, orangnya dehidrasi ini. Kalau dia nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia bisa loss, ya. Makanya lebih baik kalau gejalanya tidak seperti sebelum parah ini, bawalah ke dokter yang tahu ya. Kemudian yang hari ke-8 suhunya naik sampai 40. Nafasnya sakit berat, batuknya berat, sakit kepala, punggungnya juga sakit, sendi-sendinya sakit semua. Ini biasanya ranahnya sudah rumah sakit. Hari ke-9 gejala tidak berubah, batuk, sesak nafas, demamnya tinggi. Ini berat banget sesak nafas. Kadang-kadang ini kita di trachea ini dibolongi ya, tracheotomi. Kan pakai ventilator. Kasihan kalau seperti itu. Makanya untuk mencegah 1-3 itu kita harus mencegah. Jangan sampai ke arah ranah ke-9. Bahaya kan? Hati-hati. Kalau ke-9 itu biasanya 50-50. Bisa sembuh atau enggak. Ya, gitulah Mas. Makanya kita harus tetap berhati-hati. Makanya kita dari ID itu harus memberikan sosialisasi. Para petugas kesehatan harus dengan rela hati untuk memberikan sosialisasi. Oke, nah itu Mas. Itu tadi beberapa hal yang dicatat juga nih, bahwasanya masyarakat kita ini ketika melihat di sebuah perkantoran ataupun tempat umum gitu ya, biasanya difasilitasi tempat cuci tangan. Ini masyarakat kita nih kayak masih jarang menggunakannya gitu loh Ibu. Makanya kita harus cepat sosialisasi, misalnya Mas sudah tahu kayak gini ya, di Karang Taruna atau di sana, cuci tangan dulu, terus diberitahu cara penularan. Tadi dicatat ya, nanti diberitahu teman-temannya. Kamu kan remaja, sering kumpul-kumpul lah, kumpulnya itu jangan malam-malam, kumpul ya pakai physical distancing ya, hati-hati, pakai masker. Kalau temennya nggak pakai masker, kasih masker, kan sekarang masker banyak toh, banyak dikasih ya, itu kenapa nggak mau ya, makanya itu. Nah itu penting banget untuk para remaja-remaja terutama Ibu ya, buat menggunakan tempat cuci tangan, masker juga gitu ya. Nah ini dalam bentuk apa saja nih Bu tatanan baru itu? Tantangan kehidupan dalam tantangan baru. Ya itu tadi, perilaku hidup bersih dan sehat
ya. Kita kemudian di mall harus pakai masker terus, biasakan pakai masker terus. Lakukan olahraga, lakukan berjemur. Ya tadi kan berjemur 15 sampai 30 menit, ya. Olahraga penting. Makanlah vitamin, banyak vitamin. Jangan begadang. Ya, itulah aku lihat begadang. Kita lansia butuh istirahat 6-8 jam. Kalau remaja malah 10 jam, 6-10 jam. Jangan bergadang, jangan minum alkohol dan rokok. Rokok remaja gaya banget sekarang, aku lihat rokok terus. Ya, lebih baik lakukan olahraga, tapi jangan berjubel kayak aku lihat itu sekarang goes itu. Nah, ya aku dunia kan pakai jarak, ya boleh goes, tapi pakai jarak, jangan terlalu capek ya. Ingat kekebalanmu dan ingatlah harus selalu makan yang bergizi. Itu rokok sama alkohol itu dihindari ya, apalagi narkoba. Oke. Nah, Ibu tadi dikatakan bahwasanya penting banget olahraga di jam 9, 10, 11. Itu sambil berjemur. Nah, olahraga apa? Ya, olahraga bagus. Kalau kamu bisa apa saja. Bisa badminton, bisa jogging, apa saja. Tetapi kalau lansia, saya mohon jangan jogging ya. Saya 60 tahun ke atas ngos-ngosan. Ya, jalan kaki rada cepat. Ya, sekitar kalau saya sekitar 30 menit itu bagus. Jalan kaki rada cepat ya. Di panas sinar matahari atau berjemur aja. Kalau lansia sudah berjemur aja, gerakkan. Ini ada senam lansia kan untuk tulang-tulangnya. Lah itu di jam-jam seperti itu bagus Mas. Dan itu menghindari, dan jangan sampai kita satu piring didulang anaknya. Jangan satu-satu ya. Kita kan nggak tahu anak yang satu kena atau enggak. Kan sekarang banyak OTG. Dengan adanya new normal ini di pemerintah sing sakit-sakit yang sudah bagus-bagus ya belum sempurna sudah boleh keluar dari rumah sakit. Itu nanti kan banyak OTG orang tanpa gejala ya. Kalau yang PDP ya masih di rumah sakit ya. Yang ODP gitu sudah begitu bagus ya dicolke. Hati-hati Mas. Makanya kita nggak tahu, saya dan Mas Dani, kemungkinan Mas Dani aku OTG, Mas Dani enggak. Lah bisa ketularan, makanya hati-hati. Jangan bersalam-salaman terus, silaturahmi. Atau pakai aja handskun, bersalam-salaman pakai handskun. Ya, oke. Nah, itu tadi pentingnya Bu ya untuk menjaga jarak juga sama sekitaran kita. Ya, 1 sampai 2 meter. Ini ada enggak? 2 meter nih. Oke, nah Ibu nih, siapa saja nih yang beresiko terkena COVID-19? Nah, ini. Ya, yang beresiko terutama kayak saya ini. Lansia. Ya, lansia. Apalagi yang sudah punya underlying disease, penyakit dasar. Ya kan lansia banyak DM, banyak jantung, ya kan? Terus banyak penyakit asma, pneumonia, PPOK, sok sesek sok ora ya. Ya itu hati-hati. Itu disenangi COVID karena dia tubuhnya kan lemah ya. Nah, makanya hati-hati. Jangan takut. Kalau sehat jangan takut Mas ini. Tapi protokol kesehatan harus tetap dilakukan ya. Tapi kalau anak-anak remaja yang kena asma itu hati-hati ya. Berenang sih boleh. Tapi kalau di dalam kolam renang itu banyak orang ya hati-hati. Kalau saya yang jangan deh. Mending enggak ya. Mending enggak. Oke Bu, ini ada yang ditanya di SMS-nya nih Bu. Pagi Rama FM dan Bu Dokter. Ini dari Septi di Bayan. Mau menanyakan, saya kan suka gowes nih Bu. Lalu saya selalu setiap gowes itu menggunakan masker. Nah ini anjuran dari kedokteran sendiri bagaimana nih berolahraga menggunakan masker? Oh bagus, berolahraga menggunakan masker kok bagus. Ya. Tapi kalau sudah mulai nafasmu, itu banyak yang meninggal kan. Kalau nafasmu sudah sengal-sengal, itu gowesnya berhenti dulu di perjalanan. Terus kemudian tarik nafas, ya, tapi jangan berkerumun ya. Di bawah di bawah pohon kan oksigennya banyak. Masker dilepas, tarik nafas dulu. Tuh 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali. Setelah degup jantungnya tidak berdebar kencang, baru goes lagi pakai masker, tapi pelan-pelan, jangan menanjak ya, gitu.
Oke. Jadi kayak misalkan udah sesak gitu langsung berhenti aja Bu, istirahat gitu. Berhenti di bawah pohon. Karena pohon itu oksigennya mengeluarkan oksigen banyak. Jadi dia bisa menghirup ya. Hirup sampai 10 kali. Habis itu degup jantungnya udah bagus lagi, lanjutkan goes, tutup dengan masker lagi. Boleh. Oke, nah mengenai new normal nih Bu, apa sih indikator keberhasilannya dari new normal ini nih Bu? Indikator keberhasilan itu susah. Ya, tapi kita berusaha. Oke. Tidak menambah positif COVID. Di daerah tersebut tidak ada tambahan yang sakit COVID-19. Okay. Itu indikator keberhasilannya. Tapi saya melihat di Purworejo, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau sudah banyak sekali penyuluhan kayak gini, mudah-mudahan di Purworejo ini bisa berhasil ya. Tidak menambah jumlah jumlah orang yang sakit. Itu indikatornya. Sajanya mudah kan? Tidak menambah jumlah yang sakit. Makanya kita sendiri menjaga diri. Kalau batuk flu, pilek, batuk, jangan pergi-pergi, isolasi diri dah. Kasihan teman-temannya ya, kamu sih. Tapi kasihan yang ketularan dan dirimu sendiri akan bertambah parah. Tadi kan gejalanya 1-3 kayak masuk angin, 2 mulai tenggorokan sakit, 3 mulai berat dadanya sesak. Itulah makanya kalau kita ada batuk pilek, saya mohon jangan keluar rumah, isolasi mandiri, oke? Oke Bu, nah ini mungkin masuk ke terakhir nih Bu, untuk pesan-pesan warga masyarakat Purworejo nih Bu. Saya mohon dengan sangat warga Purworejo yang sangat saya sayangi ini untuk melakukan anjuran Menkes maupun pemerintah, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan protokol kesehatan. Jangan bandel mengadakan hajatan atau mengadakan tanpa melihat. Boleh mengadakan hajatan tapi dengan protokol kesehatan. Mengadakan sekarang kan banyak sosialisasi ini ya, kayak new normal ini, tolonglah dengan sosialisasi tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Semoga ini semua sukses dan kita sehat semua. Amin. Salam sehat. Oke, terima kasih Bu Dr. Jayanti. Sehat selalu untuk kita warga masyarakat Purworejo, dan selain dapat Anda